Ada yang diam-diam memantau kamu. Dia kepanasan melihat kamu lebih sukses darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku sapa, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya. Ada yang diam-diam memantau kamu di sini, teman-teman, ya. Dia kepanasan melihat kamu lebih sukses darinya. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya jajaman, teman-teman. Jajaman muncul hadir sebagai energi pembuka nih, ya. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi ataupun energi kamu terlebih dahulu. Dari kartu pertama ini, teman-teman, ya, cukup dan sangat terlihat sebenarnya ini energi yang sangat istimewa untuk kamu loh. Kenapa? Karena inilah awal kebangkitan kamu. Karena inilah awal yang dimana kehidupan kamu ya akan tertransisi dengan cukup baik dan bahkan sangat baik banget ya. Ada sebuah transisi kehidupan yang luar biasa di sini, teman-teman. Kenapa? Karena aku melihat seperti bakal adanya doa-doa yang terkabulkan dan termanifestasikan, ataupun mungkin memang saat ini kehidupan kamu lagi bagus-bagusnya, rezeki kamu lagi bagus-bagusnya. Ya, kita katakan di bulan Mei tahun 2025 ini deh, ataupun mungkin dalam pekan ini, ya. Keberuntungan demi keberuntungan terus kamu dapatkan, ya. Peningkatan di dalam kondisi ekonomi kamu itu ya kamu dapatkan. Dan bahkan keberuntungan-keberuntungan di dalam hal yang lain, kebahagiaan di dalam hal yang lain, ya saat ini sedang kamu rasakan, teman-teman. Kenapa? Itu tadi ketika doa terkabulkan, termanifestasikan, berarti kan memang uh, seperti ada ikut campur tangan Tuhan gitu loh. Ya, ada ikut campur tangan Tuhan yang selama ini memang ataupun yang membuat kehidupan kamu itu akan berubah. Ya, nah kemudian pada kartu berikutnya, aku punya Nine of Swords ya, ataupun 9 pedang. 9 pedang muncul hadir ya untuk energi kartu kedua. Jadi memang dari kartu kedua ini kalau melihat tentang bagaimana kehidupan kamu ya, itu tadi aku katakan sebuah transisi kehidupan baru yang lebih jauh lebih positif, teman-teman. Melihat tentang bagaimana track record itu sendiri memang cukup buruk, mohon maaf. Mungkin selama ini kamu sudah cukup-cukup banget lah ya, merasakan sebuah kondisi kehidupan yang selalu terpuruk ya, banyak masalahnya, ekonominya nggak terlalu bagus ya. Jadi tentu harapannya itu adalah sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya, kan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi memang ketika kamu dalam fase seperti ini, teman-teman, ya, otomatis orang-orang yang mungkin saja, oke, sedang kepanasan, ya, mereka tuh senang. Berarti dengan kata lain mereka iri dan kita terhadap kehidupan kamu ya. Mereka senang melihat kehidupan kamu susah. Tetapi ketika melihat kehidupan kamu bangkit, ketika melihat kehidupan kamu bahagia, ketika melihat kehidupan kamu tuh berubah 180 derajat, tentu ini yang akan menjadi sebuah apa ya, teman-teman ya, alasan bagi mereka untuk semakin membenci kehidupan kamu. Nah, itu. Ya. Sebenarnya kalau dikatakan mereka itu kepanasan, kalau dikatakan mereka itu menderita ya di sini, ya itu cukup terlihat kok. Menderita melihat pencapaian kamu, ternyata pencapaian yang kamu alami ini, ya teman-teman, keadaan yang akan ataupun sedang kamu alami di sini, teman-teman. Ya ini karena adanya sebuah keajaiban, ya mukjizat. Ketika keajaiban dan mukjizat ini sudah terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman, maka kun fayakun. Ya, dan bahkan ketika kondisi kehidupan kamu lagi dalam fase yang sangat kritis sekalipun, teman-teman, dalam fase cukup nol banget dan bahkan minus, ya.
Jadi kamu akan bahagia gitu. Kamu tetap akan bangkit, kamu tetap akan sukses berhasil. Meskipun pula orang-orang yang membenci kehidupan kamu selama ini ya berupaya terus untuk menutup jalan keresakian kamu. Ya. Jadi seakan-akan mereka itu kepanasan banget kok teman-teman. Memantau kamu nih. Memantau apa ya? Karena melihat seperti ini. Kok bisa kehidupan kamu berubah? Ya. Kok bisa kehidupan kamu tuh berubah? Mungkin dilihat memang tentang bagaimana track record di dalam kehidupan kamu sendiri yang selama ini kehidupan kamu susah. Mungkin juga dinilai selama ini pekerjaan kamu juga biasa-biasa saja. Tetapi mengapa kamu bisa menjadi sukses? Mengapa kamu bisa menjadi kaya? Mengapa mungkin kamu bisa membeli barang-barang yang bagus, teman-teman? Jadi mereka memantau gitu. Ya, memantau dan kepanasan, teman-teman. Ya. Jadi dari hal-hal tersebut cukup menunjukkan ya bahwasanya mereka itu iri dengki terhadap kehidupan kamu. Oke. Kemudian aku punya temperance, teman-teman. Ya, wow, luar biasa. Istimewa. Hadirnya kartu kelima ini ya, teman-teman, melihat tentang bagaimana kehidupan kamu secara menyeluruh ya. Semoga ini bisa menjadi sebuah bentuk manifestasi yang cukup nyata lah ya ketika memang selama ini kamu berharap akan adanya sebuah perubahan-perubahan yang eh, benar-benar drastis ya di dalam kehidupan kamu, perubahan yang positif, teman-teman. Melihat selama ini juga mungkin kamu sudah cukup lelah ya. Ibaratkan ya perjuangan kamu, pengorbanan kamu, ikhtiar kamu, doa kamu gitu ya, teman-teman. Jadi harapannya ingin yang terbaik dan pada akhirnya ya tadi kesabaran kamu akan berbuah manis ya. Adanya doa yang mungkin menjadi salah satu faktor penyebab kehidupan kamu berubah 180 derajat ya. Itu yang akan membuat seperti doa-doa yang terkabulkan dan tentu otomatis ya pasti kehidupan kamu akan lebih baik. Ya, dari segi ekonomi cukup nyata. Rezeki kamu akan mengalir deras tanpa batas, teman-teman. Ya, seperti ada zam-zam yang mengalir. Amin ya. Amin banget, teman-teman. Ya, karena energi ini cukup spesial untuk kamu. Nah, kemudian aku punya King of Swords ya. Raja Pedang. Ini yang aku maksud, ini yang aku katakan bahwasannya mereka itu kepanasan, teman-teman. Dia itu kepanasan. Ya, siapa dia? Ya mungkin selama ini kamu sudah dapat merasakannya lah ya. Orang-orang yang membenci kehidupan kamu tanpa terkecuali siapapun itu. Yang jelas ketika kamu bahagia, ketika kamu sukses, ya mereka memiliki tanda tanya besar nih. Bagaimana kamu bisa mencapai kesuksesan? Bagaimana kamu bisa berubah? Ya tetap hal-hal negatif ya. Dalam tanda kutip, teman-teman, mereka tuduhkan terhadap kehidupan kamu. Mungkin disangkanya kamu kaya, sukses dari cara-cara yang nggak benar di sini. Ya, padahal melihat dari energi ini sih perjuangan, ikhtiar dan doa. Ya, perjuangan, pengorbanan dan doa, teman-teman. Dan kemudian pada kartu yang terakhir, aku punya Three of Swords ya. Sakit hati banget, kecewa banget, hancur banget ya mereka. Aneh ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Seperti memang mereka memiliki dendam yang besar banget pada kamu deh. Ya, pokoknya kalau dikatakan hatinya busuk, ya iri dengki terhadap kehidupan kamu itu cukup nyata ya. Dan kamu juga sebenarnya harus menjauhi nih. Apalagi ketika kamu sudah tahu, teman-teman, ya, ternyata orang-orang ini juga menjadi salah satu faktor penyebab, ya, apa ya, membuat kehidupan kamu menjadi sedikit bermasalah. Ya, mungkin seperti itu harus kamu hindari sih. Oke, mungkin demikian ya teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.